sekarang ini makin lama sindrom metabolik itu makin banyak, makin naik. Tinggal berapa persen aja kita boleh menambahkan karbohidrat di dalam menu makanan kita sehari-hari. Ada sosial media, ada hiburan di internet ada 24 jam, sehingga membuat Anda terus-menerus dalam keadaan stres, tubuh akan inflamasi sehingga apa pendapat saya tentang carnivore diet? Carnivore diet itu kan baru-baru aja nih mulai di Indonesia. Kalau di luar mungkin udah lebih dari 10 tahun ya. Kalau di Indonesia masih baru-baru aja ini mulai meningkat carnivore diet. Carnivore diet itu adalah kita makan dengan protein hewani. Kalau di luar ada yang dia hanya makan daging merah, telur, butter, minyaknya pakai butter. Dan sesekali mereka pakai organ dalam dari sapi. Nah, kenapa ada carnivore diet? Karena memang kita ngelihatnya sampai sekarang ini makin lama sindrom metabolik itu makin banyak, makin naik. Terutama karena makanan-makanan yang tinggi karbohidrat yang sudah diproses. Kalau dulu kita itu masih makan karbohidrat juga sih, tapi banyak bergerak. Teknologi sekarang tuh membuat kita itu mau bergerak itu malas banget gitu. Apa-apa kan dengan handphone gampang banget. Beda sama dulu, dulu kalau menelpon harus jalan ya ke tempat telepon umum. Kalau sekarang kan tinggal pegang handphone aja tinggal jalan. Terus kita bisa on sampai 24 jam karena kecanggihan internet, ada sosial media, ada hiburan di internet ada 24 jam, ada YouTube, ada tontonan 24 jam. Makin lama kita makin stres, tubuh kita itu stres. Stresnya beda sama dulu. Kalau dulu kan stres psikis dan fisik. Jadi artinya kita berpikir juga, tapi tetap beraktivitas karena mau makan ya harus pergi kalau kita nggak masak harus pergi ke warung, harus jalan. Kalau sekarang kan dengan kecanggihan sekarang tinggal telepon datang. Dan proses food itu banyak sekali gitu. Kalau dulu mesti cemilan, mesti masak, bikin apa ya, tempe, mesti masak tahu, yang sebenarnya sudah ada protein di situ. Kalau sekarang kan tinggal telepon aja, banyak minuman-minuman manis, itu gampang banget gitu kita dapetin. Terus makanan-makanan yang kemasan, yang udah diproses. Perubahan itu membuat sindrom metabolik, gula darah, hipertensi, itu meningkat, cancer meningkat. Sehingga orang coba balik lagi ke zaman dulu bahwa dulu tidak ada warung, tidak ada makanan kemasan dan makan itu harus berburu. Zaman dulu orang harus berburu. Apa yang diburu bukan pertanian karena waktu itu kita belum mengerti tentang cara bertani. Kita cuma tahu ada hewan jalan, lari, terbang itu kita buru terus kita makan udah aman. Tapi kalau kita makan tanaman yang nggak jelas, belum tahu, dan kita bisa sakit perut. Sehingga balik lagi ke zaman dulu, makanan yaitu carnivore, protein hewani. Nah itu konsepnya carnivore diet. Nah selain carnivore diet juga ada ketogenic diet dan low carb diet, artinya karbohidratnya rendah, walaupun mungkin masih ada sayur, masih ada bumbu, atau masih ada buah sedikit, tapi rendah, karbohidrat rendah. Karena karbohidrat itu asalnya memang dari tumbuhan. Tumbuhan itu menyimpan energinya sebagai karbohidrat, dan hewan itu menyimpan energi sebagai protein dan lemak. Tapi sebenarnya hewan itu tidak hanya daging merah, telur, ikan itu juga hewan, burung juga hewan. Sebenarnya carnivore diet, low carb diet, ketogenic diet, hampir mirip lah, hampir mirip. Tinggal berapa persen aja kita boleh menambahkan karbohidrat di dalam menu makanan kita sehari-hari. Tapi tetap utamanya itu protein hewani. Dasarnya apa? Dasarnya tadi metabolic syndrome. Sekarang sudah lebih gampang cari karbohidrat dibandingkan protein hewani dan lebih murah karbohidrat dibandingkan protein hewani. Sehingga membuat gula darah kita gampang tinggi karena selalu mengkonsumsi karbohidrat, bikin insulin kita selalu naik sehingga kita gampang gula darah tinggi. Makanya mulai lagi berkembang ketogenic diet, low carb atau carnivore diet. Ketogenic diet itu artinya kita mengutamakan keton sebagai sumber tenaga di otak. Nah itu dapatnya dari mana? Dari protein dan lemak. Bukan dari karbohidrat. Kalau karbohidrat kita mendapatkan energi di otak dengan menggunakan gula. Karena hasil dari karbohidrat di dalam jalur pencernaan kita. Carnivore diet, low carb diet, sama ketogenic diet itu menurut saya sudah cocok untuk di zaman sekarang.
menurut saya udah cocok. Kenapa? Karena kita stresnya tinggi. Kalau Anda masih banyak olahraga, masih banyak aktivitas, masih banyak dan cukup tidur, Anda mungkin masih bisa menggunakan karbohidrat seimbang dengan protein dan lemak masih bisa. Tapi kalau kira-kira stres yang tinggi, tidur aja susah, karena pada saat stres tinggi, apalagi stres fisik dan stres psikis, pikiran dan aktivitas yang panjang, sehingga membuat Anda terus-menerus dalam keadaan stres, tubuh akan inflamasi sehingga akan membuat gula lebih banyak di dalam tubuh. Jadi kita bisa bentuk gula. Sehingga kalau yang kita aktivitasnya sekarang sangat berlebihan, jangan lagi kita masukkan sumber gula dari luar, karena badan kita bisa bentuk gula. Dari mana? Dari lemak kita bisa bentuk gula. Jadi bisa saja kita carnivore diet, kita low carb diet, ketogenic diet, tapi gula kita tetap tinggi kalau stres kita tinggi. Jadi manage stres itu penting sekali. Apalagi di zaman sekarang. Kalau hidup Anda santai, dan Anda bisa pagi olahraga, kemudian Anda pulang, tiduran di rumah, sore nonton, rileks, main-main gitu. Malam tidur, Anda mungkin masih bisa melakukan makan yang seperti biasa, karbohidrat. Ada protein, ada lemaknya, lengkap. Tapi kalau dari pagi Anda sibuk, Anda kerja aktivitas, Anda olahraga, siang kejar deadline, sore masih ada kerjaan lain atau Anda juga mungkin sempatnya di olahraga sore, dan Anda tidurnya ya paling banyak 6 jam, 7 jam, Anda mungkin dengan stres yang tinggi, selain tidur tadi, tidur taruhlah 6 jam, kemudian Anda bekerja 18 jam dalam keadaan aktivitas yang padat dan stres tinggi, itu aja udah bikin gula tanpa makan. Jadi baiknya Anda lakukan low carb diet, carnivore diet, ketogenic diet. Apakah diet seperti itu bisa buat manusia gitu? Bisa banget, karena zaman dulu kan kita hidup tidak ada pertanian. Manusia itu diciptakan dengan otak yang besar sehingga kita bisa mikir untuk bikin pertanian. Tapi dulu nggak bisa karena belum ada masih mikir ya. Jadi bukan menyiapkan 3 bulan atau 6 bulan bertani, berpanen baru kita makan, enggak. Selama itu mereka pasti makan. Apalagi dengan iklim, misalnya nggak semua orang di kutub utara, kutub selatan yang es semua mau nanam apa. Sehingga mereka makan ikan, makan hewan, mereka masih bisa hidup. Loh, vitamin dari mana? Dari daging, dari ikan, dari ayam itu ada vitamin. Tapi kan nggak banyak, Dok, vitamin C. Nggak banyak. Sekarang kegunaan vitamin C buat apa? Antioksidan. Antioksidan terbanyak di badan manusia itu bukan vitamin C. Itu asam urat. Di bawahnya ada glutathione. Glutathione dari mana? Dari protein yang kita makan. Kita bisa bentuk glutathione. Makan ikan, makan telur, makan daging juga ada vitamin. Cuma kalau ngarepin antioksidan terbesar, kita bisa bikin ya asam urat. Asam urat itu antioksidan terbesar di tubuh manusia. Dengan memikirkan sesuatu mikronutrisi seperti vitamin A, B, C yang kecil, tapi kita membolehkan yang besar makronutrisi. Apa makronutrisinya? Protein, lemak, karbohidrat. Jadi demi ada vitamin C yang kecil ini kita seakan-akan membolehkan makan gula, terutama gula dari buah, fruktosa. Dalam keadaan sedikit nggak apa-apa. Tapi bukan kebutuhan penting, maksud saya seperti itu. Kebutuhan penting yaitu asam amino esensial dan lemak esensial, itu yang penting buat badan. Karena buat tisu, buat jaringan, buat hormon, buat pekerjaan-pekerjaan di badan. Itu yang penting. Yang lain itu tambahan. Boleh iya, boleh enggak. Karena badan bisa bentuk antioksidan. Bagaimana serat? Kita perlu nggak serat? Sebenarnya kita nggak perlu serat. Tapi dengan stres yang besar saat sekarang, pekerjaan aktivitas yang besar, kurang tidur, kita jadi perlu serat. Jadi sebenarnya serat itu penting kalau lifestyle kita nggak benar. Tapi kalau lifestyle kita benar, kita nggak perlu serat. Tapi boleh nggak? Boleh, boleh aja. Yang penting utamakan protein hewani, itu yang utama. Yang lain buat tambahan, boleh aja. Tapi kalau Anda yang sudah dalam keadaan sakit, benerin lifestyle-nya. Mau makan karbohidrat, mau makan protein, mau makan lemak, kalau lifestyle kita benar, kita tidak bisa manajemen stres, kita juga akan gampang sakit. Kita akan jatuh ke metabolisme syndrome. Mau makan apapun, carnivore diet, ketogenic diet, low carb diet, ada karbohidrat, protein, lemak, susu, tapi kalau kita begadang,
kita pasti masalah dengan hipertensi, kita pasti masalah dengan ginjal, kita juga akan bisa dapat masalah di pembuluh darah seperti stroke, cancer. Lifestyle-nya harus seimbang, makanan juga harus seimbang karena badan kita bisa bentuk sebagian yang kita nggak perlu makan dari luar. Tapi kita nggak bisa bentuk asam amino esensial dan lemak esensial yang hanya dapat dari hewan.